Oke, dari pembelajaran tadi, apa sih yang Bunda ingin capai dalam waktu dekat ini? Ya, yang ingin saya capai dalam waktu dekat ini ingin menerapkan kurikulum merdeka supaya anak dibebaskan untuk memilih alat main dan berkreasi sesuai dengan imajinasi anak, serta dapat melatih kemandirian anak. Karena dengan media lospan di sini anak dibebaskan untuk memilih ragam main yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Situasi yang ingin dirubah seperti apa kira-kira? Situasi Yang ingin diceritakan, situasi yang ingin diceritakan seperti apa? Cara pembelajarannya. Kan di sini saya Bun jujur masih dengan menggunakan LK. Ini kan selang-seling ya Bun. Hari ini pakai LK, besok pakai media lospan. Nah itu akan saya ubah sesuai dengan kurikulum merdeka. Cara pembelajaran dengan hanya menggunakan media lospan, bukan menggunakan LK lagi. Tapi nggak apa-apa diselang-seling. Diselang-seling nggak apa-apa. Oh iya. LK diselang-seling bisa. Terus tujuan apalagi yang dapat Bunda lakukan biar tujuan itu semakin tercapai? Tujuan pembelajaran tercapai. Menginformasikan, kan dukungan orang tua perlu ya Bun. Menginformasikan kepada orang tua, kepada wali murid agar tidak selalu menuntut pembelajaran dengan LK. Kan ada loh yang orang tua tulis sesuai dengan LK, sesuai dengan yang buku gitu kan, dan menuntut anak untuk dapat membaca, menulis dan berhitung. Terus dengan begitu mengenalkan kepada orang tua pembelajaran lospan itu ternyata menyenangkan bagi anak dan dapat meningkatkan aspek perkembangan anak, tidak hanya calistung. Ini pengenalan media lospan itu ternyata awal untuk anak dapat mengenal konsep lambang bilangan. Kayak gitu. Boleh. Langkah-langkah apa sih yang sudah dicoba terkait dengan pembelajaran tadi? Langkah-langkah yang sudah dicoba pembelajaran dengan media lospan dengan menggunakan bahan-bahan alam. Kita menyediakan bahan-bahan alam Bun, yang ada yang dari botol plastik, terus ada yang dari balon gitu, terus ada dari bambu. Nah itu kita pembelajaran disesuaikan dengan media lospan, tetapi masih sesuai dengan tema. Anak kan dibebaskan dengan tema. Iya. Menurut Bunda nih, yang sudah mencapai keberhasilan dalam pembelajaran itu tadi siapa aja? Yang sudah mencapai itu kan ada beberapa anak. Nah, kan dari 8 anak itu yang paling menonjol ya Bun. Yang paling menonjol itu memang ada Mbak Salsa, Mbak Tiara Salsabila, terus ada Mbak Anissa Anggraini, sama Mbak Cindy Rahmawati. Itu mereka pertama dijelaskan, ini loh ragam main, kan ada 4 ragam main. Ini loh kita nanti membuat bendera dari balon, membuat sentra peran, jual beli bendera. Itu anak-anak sudah mengerti loh, oh ini harusnya bagian ini, bermain ini. Nah ini jual beli itu anak yang paling menonjol itu ya bertiga itu. Tapi ya mungkin karena awal ya Bun, karena awal jadi tidak semua anak itu dapat mengikuti sesuai dengan apa yang guru berikan media. Nah itu mungkin pembiasaannya Bun, nanti juga terbiasa. Ya segitu. Yang paling menonjol dalam permainan tadi itu berarti bermain perannya. Ya, bermain perannya yang paling menonjol karena anak aktif loh Bun, maksudnya dibebaskan. Lebih awalnya bermain peran. Kira-kira apa sih yang menghambat terlaksananya pembelajaran itu? Yang menghambat
terlaksananya pembelajaran ini, yaitu satu, tuntutan orang tua pun yang selalu menargetkan bahwa anak itu kelas B, ini kan saya kelas B ya Bun, menargetkan bahwa anak itu harus bisa baca tulis berhitung gitu Bun. Jadi kan orang tua tidak tahu tahap perkembangan anak sesuai usia. Padahal kan dengan media lospat lama kelamaan itu dapat mengenalkan dan meningkatkan aspek perundangannya. Intinya Selain itu ada lagi selain selain orang tua. ya sarana prasarana juga di sekolah yang kurang memadai, karena kurikulum mereka juga kan awal ya Bun, jadi kita dari sekolah juga belum begitu fleksibel dalam menyiapkan beberapa alat main. Ada lagi kira-kira selain prasarana dan sarana, masalah waktu atau Iya, waktu juga Bun. waktunya Waktu kurang juga, iya, atau Bun. gimana? Waktu juga kurang, kan selama ini kita kegiatan ini satu jam. Nah itu ada kalau anak dibebaskan main itu malah kurang. Bun, aku belum ke sentra ini, Bun, aku belum bermain ini, itu kurang Bun. Jadi mungkin dengan bermain ini anak kan biasanya pakai LK monoton tuh Bun. Iya. Anak bunda udah capek, udah lelah, tapi dengan media lospat ini anak senang, happy, terus jadi lupa waktu Bun. Jadinya kan waktu belajar itu agak kurang, agak Waktu berkurang. belajar sama bermainnya kurang ya, berarti masalah waktu juga. Kira-kira ada lagi nggak? Cukup Bun. Sudah? Orang tua nggak sama Misalnya untuk apa ya, alat komunikasinya kurang atau internetnya kurang, kayak tadi kan ada videonya, itu kalau dipakai internet ataupun mau lihat video-video gitu dari YouTube, Iya. gimana? Itu justru kalau pakai video anak-anak aktif Bun, webbingnya itu dapat, tanya jawabnya itu sama anak dapat. Kan dulu pernah pakai media sumber media itu dari buku ya Bun. Iya. Nah itu dari buku kita menjelaskan ini loh gitu kan. Kalau dari video anak lihat langsung, oh itu Bunda ada bendera, oh itu Bunda ada orang yang penjajah kayak Iya. gitu Bun. Jadi lebih enak pakai video langsung, dan nanti mungkin akan didukung juga dengan sumber media buku ya Bun. Iya, Sumber majalah. media. Berarti internetnya juga terhalang lah, bisa dikatakan menghambatnya. Internet. Iya, internetnya kan. Kalau nonton video pakai YouTube kan. Tapi offline Bun. Oh, Udah offline. kan sebelumnya kita udah persiapan. Sudah dipersiapkan. Ya. Oke. Ya kalau online mah emang nggak ada sinyal Bun, tapi sebelumnya kita udah dipersiapkan itu offline. Untuk mencegah nih, apa saja sih yang dapat dilakukan untuk mencegah atau hambatan yang tadi kita bicarakan? Keterlambatan yang Misalnya tadi yang sudah kita Orang tua. bilang masalah internet tadi ya, itu katanya offline ya. itu kan salah satu cara untuk mengatasinya ya Bun. Kan Iya. dengan internet itu kan kita menggunakan sistemnya offline. Iya. Kita menyediakan sebelumnya. Terus cara tadi wali murid ya Bun. Iya. Nah kita mencoba nih menjelaskan kepada wali murid, dan mencoba wali murid itu sendiri bermain langsung dengan media-media yang sudah disediakan, bahwa kurikulum merdeka itu menyenangkan dan membuat anak menjadi kreatif. Secara tidak langsung anak dapat mengenal konsep perundangan. Orang tua jadinya paham Bun, oh iya ya ternyata penerapan kurikulum merdeka ini seperti ini. Tidak hanya langsung mengajarkan calistung, itu kan bertahap. Anak kan bertahap. Kalau dari kepala sekolahnya, Kepala sekolah maksudnya dukungan. dukungannya gimana? Ya, dukungan dari Atau dari penyelenggara lah. Oke, kita kepala sekolah kan. Ya. Kalau dari Penyelenggara gimana? ya awal mula sih penyelenggara bilang katanya kita itu di sekolahan kan dituntut agar sekolah itu lebih inovatif. Nah, terus anak-anak berkembang sesuai tahapan usia.
Jadi nggak mungkin dong anak-anak kita sekolah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah itu awalnya juga kan penyelenggara nuntut gimana kalau ini selang-seling gitu. Tapi lama-kelamaan kesini setelah tahu kurikulum mereka itu membebaskan anak untuk berkreasi, jadi penyelenggara mendukung kurikulum Merdeka dengan penjelasan yang tadi. Dengan adanya Lospad. Mendukung kurikulum mereka dengan media Lospad. Terus sarpras juga kan disediakan di sekolah. Nah awal kan di sekolah terbatas ya Bun, sarpras. Jadi orang tua pas masuk, pas tahun ajaran baru itu orang tua kita mengenalkan media Lospad, pembelajaran kurikulum Merdeka dengan media Lospad. Orang tua juga diajak, ibu-ibu di rumah punya apa, nanti yang bekas nggak dipakai nanti dibawa ke sekolah biar untuk bermain anak. Jadi kan mungkin untuk kedepannya nanti semakin nambah media Lospad-nya. Oke, kita masuk ke kesepakatan kita ya untuk bulan depan. Kira-kira apa nih yang mau diperbaiki dalam bulan depan, untuk bulan depan? Mungkin waktu Bun, ini kan untuk hari ini kegiatan 4 ya Bun. Iya. Kegiatan 4 ragam main. Nah itu 4 ragam main ternyata tidak cukup. Jadi mungkin akan berkurang. Misal 3 kegiatan main itu untuk bulan depan, dan supaya lebih efektif anak dalam bermainnya. Mau menambah waktu atau masuknya dimajukan, bisa masuk berarti setengah 8, masuk jam masuk setengah 8, pembiasaan sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9 kegiatan inti, jam 9 sampai 30 itu istirahat, setengah 10 sampai 10 evaluasi pembelajaran. Kira-kira kalau mau ditambah waktunya Berarti sampai setengah 10:30 ya. Apa istirahat juga butuh setengah jam sih Bun? Kalau istirahatnya dikurangin kayaknya kelamaan deh, istirahat setengah jam. Istirahat 30 menit, apa istirahat 15 menit aja. Berarti memberikan waktu cukup untuk anak pada kegiatan Kan ini. tadi sudah bawa bekal, berarti istirahatnya itu nggak usah lama-lama karena kan sudah makan. Iya. Ya. Oke. Waktunya, waktu istirahatnya 15 menit berarti. Dikurangi. Sudah? Oke, itu. Terima kasih. Makasih Bu Iya. ilmunya. Ya.